DBH Sawit dan DAK, direalisasikan PUPR Pesibar bangun infrastruktur jalan. Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Barat menyebutkan, dana bagi hasil atau DBH Sawit, yang diterima daerah dari pemerintah pusat, akan digunakan untuk pembangunan jalan di kawasan perkebunan sawit. PLT Kepala Dinas PUPR Pesisir Barat Tanwir, mengatakan, DBH Sawit yang diterima Kabupaten Pesisir Barat tahun 2024 jika tidak ada kendala akan direalisasikan pada bulan Mei mendatang, jelasnya, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Kemudian lanjut Tanwir, DBH Sawit yang diterima pada tahun 2024 akan digunakan untuk membangun jalan sebanyak 2 ruas, pertama di Pekon Sumber Agung, Kecamatan Ngambur dan Marang, Pesisir Selatan dengan anggaran masing-masing kurang lebih sebesar 4.700 juta rupiah yang merupakan daerah penghasil sawit di Kabupaten Pesisir Barat. Dengan adanya pembangunan 2 ruas jalan dari DBH Sawit tersebut, Tanwir berharap agar para petani sawit dapat meningkatkan produktivitas hasil sawitnya, sehingga penerimaan negara bertambah dan tentu manfaatnya akan dirasakan oleh para petani yang ada di pesisir barat. Sehingga, dengan meningkatnya hasil petani sawit di pesisir barat, tentunya akan berpengaruh dengan besaran DBH sawit yang diterima, dengan begitu akan semakin banyak infrastruktur yang dapat dibangun. Selain itu, Tanwir menambahkan, pembangunan 2 titik akses jalan di Kecamatan Ngambur dan Pesisir Selatan tidak hanya dari DBH Sawit, pemerintah Kabupaten Pesisir Barat juga akan membangun 1 titik ruas jalan dengan menggunakan dana alokasi khusus atau DAK, fisik yang diterima oleh Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Barat tahun 2024 kurang lebih 9 miliar rupiah. Pada tahun 2024, DAK fisik yang diterima daerah, Tanwir menyebut, diperuntukkan untuk pembangunan 1 ruas jalan yang akan ditempatkan di Pekon Sukanegara, Kecamatan Ngambur. Pembangunan jalan ini tidak hanya fokus ke jalan perkebunan kelapa sawit, namun juga diperuntukkan untuk pembangunan jalan lainnya dengan menggunakan anggaran dana alokasi khusus. Mengingat Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah yang masih tertinggal, Tanwir berharap kepada pemerintah pusat agar dapat melakukan penambahan DBH mengingat masih banyaknya jalan yang belum dapat dibangun, sehingga tidak dapat melakukan pelayanan dengan baik, juga dapat menyebabkan ketimpangan yang berpengaruh terhadap semua sektor seperti inflasi, akses pelayanan kesehatan dan pendidikan. Selain itu, Tanwir juga meminta agar pemerintah pusat dapat memperhatikan sektor pariwisata di pesisir barat, mengingat kabupaten termuda di Provinsi Lampung ini merupakan daerah terisolir. Maka dalam hal ini, tentunya membutuhkan pembangunan jalan pariwisata, pembangunan penopang pariwisata, sasana budaya dan sarana prasarana di daerah pantai yang tergolong masih minim. 2024, alhamdulillah, walaupun jauh dari kabupaten lain, kita di tahun ini dapat 1 ruas jalan senilai 9 miliar. Kemudian kedua, ada juga pembangunan jalan sumber dana DBH Sawit untuk 2 ruas di daerah penghasil sawit. Jadi DBH Sawit ini kita menghimbau kepada masyarakat petani sawit bagaimana bisa meningkatkan produktivitas hasil sawitnya sehingga penerimaan negara bertambah dan bagi hasil ke kitanya akan meningkat lebih tinggi. Jadi semakin bagus produksi petani sawit, produktivitas perkebunan sawit kita, maka semakin tinggi kita mendapat DBH nantinya. Semakin tinggi kita dapat DBH, maka semakin banyak infrastruktur jalan yang bisa kita bangun. Nah, ini harus ada kerjasama yang linier antara petani, kemudian pekerja pengusaha sawit, kemudian dari pihak Pemda, kemudian dari pihak pusat juga. Ini harus linear kerjasamanya, si petani meningkatkan produktivitas, si pusat juga boya ditambah gitu, ditambah bagi hasilnya terhadap daerah, karena daerah kita sangat masih membutuhkan pembangunan infrastruktur, mengingat memang daerah terisolir, daerah pelosok yang masih banyak jalan-jalan yang belum bisa kita bangun, dan
aksesibilitas ini menyebabkan banyak ketimpangan. Semakin aksesibilitas ini semakin rendah, maka semakin tinggi nilai inflasi, kemudian akses kesehatan juga, bagaimana kita mau melakukan pelayanan cepat tanggap kalau seandainya jalannya aja untuk melalui yang akan kita lalui itu ternyata tidak bisa kita pergunakan dengan maksimal karena jalannya tidak baik, tidak dalam kondisi buruk gitu kan. Plan kesehatan, kemudian pendidikan, semuanya berpengaruh kepada semua sektor. Nah, maka kemudian kami sangat berharap kepada pemerintahan pusat untuk bagaimana DAK, dana TP, DBH dan lain-lain ini bisa di tahun-tahun setelahnya, di tahun depan dan seterusnya untuk lebih bisa disalurkan lebih tinggi di Kabupaten Pesisir Barat. Kemudian kita sebagai salah satu daerah tertinggal di Indonesia, seharusnya insentif daerah tertinggal itu difokuskan juga gitu. Jadi jangan status saja yang ditempelkan ke kita sebagai daerah tertinggal, tapi support pemerintah pusat untuk mengentaskan daerah tertinggal itu apa. Nah, ini kita harap dana-dana pusat itu dengan berbagai macam jenisnya itu, DAK, TP dan DBH dan lain-lain itu, DID ya kan. Nah, ini kita berharap dari pemerintahan pusat untuk bisa menyalurkan di daerah kita, karena mengingat daerah kita masih sangat membutuhkan secara infrastruktur ya kan, dari semua leading sektor, dari semua lini. Kemudian kedua, kita adalah daerah pariwisata yang notabene core pembangunan kita pasti mengarah kepada pembangunan pariwisata, infrastruktur pariwisata, misal jalan-jalan pariwisata, kemudian pembangunan penopang pariwisata, sasana budaya segala macam, banyak hal-hal. Kemudian sarana prasarana pariwisata di daerah pantai ini kita masih minim semua, sedangkan ini udah given dari Tuhan, udah pemberian Tuhan bahwa Pesisir Barat ini adalah dunia wisata. Ini sama halnya mungkin Bali tahun 60-an ya seperti ini mungkin. Nah, ini PR besar bagi kita, dan kalau tidak ditopang oleh modal pembangunan yang lumayan tinggi, baik secara money, kemudian sumber daya, kemudian kekompakan masyarakatnya, maka kemajuan mungkin akan terhambat. Kemudian mengingat lagi satu hal lagi, bahwa daerah pesisir barat adalah daerah pantai, daerah pesisir, artinya harus ada penanganan bencana yang harus kita fokuskan di daerah-daerah pesisir, misalnya pembuatan penahan ombak ya kan. Yang sekarang banyak juga yang sudah mulai menggerus pemukiman masyarakat. Nah, ini mungkin akan menjadi salah satu fokus kita ke depannya. Kemudian satu hal lagi, kita masih PDRB kita masih ditopang tertinggi adalah dari sektor pertanian. Jadi karena kita daerah pantai, kemudian dekat juga dengan pegunungan, maka banyak irigasi yang rusak, yang belum kita benahi. Ini akan segera kita benahi, karena mengingat ini adalah penghasilan utama dari masyarakat Pesisir Barat. Nah, jadi ini berpengaruh sangat signifikan terhadap kehidupan perekonomian masyarakat.